Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Bertemu lagi dengan pembelajaran daring Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 7. Kali ini Bapak akan menyampaikan materi tentang dengan ilmu pengetahuan semua menjadi lebih mudah. Langsung saja. Di dalam Al-Quran ayat menerangkan tentang ilmu pengetahuan, yakni Quran Surat Ar-Rahman ayat 33 dan Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Yang pertama, Quran Surat Ar-Rahman ayat 33. Mari kita bacakan bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istada'tum an ta'khudhu min aqtaris samawati wal ardi fa'khudhu la ta'khudhuna illa bisultan. Artinya, wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surat Ar-Rahman ayat 33. Nah, kandungan Surat Ar-Rahman ayat 33 ini ialah dengan ilmu pengetahuan manusia dapat mengetahui benda-benda langit. Dengan ilmu pengetahuan manusia dapat menjelajahi angkasa raya. Manusia diberi potensi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa akal. Akal ini harus terus diasah, diberdayakan dengan cara belajar dan berkarya. Dengan belajar, manusia bisa mendapatkan ilmu pengetahuan dan wawasan yang baru. Dengan ilmu, manusia dapat berkarya untuk kehidupan yang lebih baik. Selanjutnya adalah Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Mari kita bacakan bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majlis-majlis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kelapangan untukmu. Apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Nah, isi kandungan dari Surat Al-Mujadalah ayat 11 yaitu bahwa ayat ini menegaskan bahwa orang yang beriman dan berilmu pengetahuan akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang beriman dan memiliki ilmu pengetahuan yang luas akan dihormati oleh orang lain, diberi kepercayaan untuk mengendalikan atau mengelola apa saja yang terjadi di dalam kehidupan ini. Artinya, tingkatan orang yang beriman dan berilmu lebih tinggi dibandingkan orang yang tidak berilmu. Selanjutnya, di samping ada surat tentang menuntut ilmu, juga ada hadis tentang menuntut ilmu. Rasulullah SAW bersabda, "Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin." Rawahu Ibnu Majah. Artinya, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap orang Islam. Hadis riwayat Ibnu Majah. Di samping itu pula, Imam Syafi'i menegaskan, "Man arada dunya fa'alihi bil ilmi, wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi." Artinya, barang siapa yang menghendaki dunia, maka harus dengan ilmu. Dan barang siapa yang menghendaki akhirat, maka harus dengan ilmu. Dan barang siapa yang menghendaki keduanya, maka harus dengan ilmu. Jadi sudah jelas ya bahwa jika kita ingin sesuatu, ingin apa saja, semua harus dengan ilmu.
Nah, selanjutnya adalah contoh perilaku dari Quran Surat Ar-Rahman ayat 33. Yang pertama adalah senang membaca buku-buku pengetahuan sebagai bukti cinta kita kepada ilmu pengetahuan. Yang kedua, selalu ingin mencari tahu tentang alam semesta, baik di langit maupun di bumi, dengan terus menelaahnya. Yang ketiga, meyakini bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk manusia. Oleh karena itu, manusia harus terus merasa haus untuk menggali ilmu pengetahuan. Yang keempat, rendah hati atas kesuksesan yang diraihnya dan tidak merasa rendah diri dan malu terhadap kegagalan yang dialaminya. Selanjutnya, ini ada contoh perilaku dari Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Yang pertama, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan berusaha untuk mendapatkan pengetahuan tersebut. Yang kedua, bersikap sopan saat belajar dan selalu menghargai dan menghormati guru. Yang ketiga, senang mendatangi guru untuk meminta penjelasan tentang ilmu pengetahuan. Yang keempat, selalu menyeimbangkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya dengan keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ada pembahasan tentang ilmu tajwid dari hukum tajwid alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah. Nah, hukum bacaan alif lam itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah. Kita bahas yang pertama, yaitu alif lam syamsiah. Alif lam syamsiah itu adalah suatu lafaz bacaan, hukum bacaan yang apabila terdapat alif lam diikuti oleh salah satu dari 14 huruf hijaiyah yang berikut ini. Huruf ta, sa, dal, zai, ro, zai, sin, shin, sod, dod, po, zo, lam, dan nun. Nah, perhatikan contoh berikut ini. Alif lam diikuti sin dalam kalimat min aqtaris samawati. Jelas ya. Cara membacanya yaitu diidghamkan. Untuk mengetahui mudahnya, biasanya dicirikan dengan terdapat tanda tasydid pada huruf yang mengikuti alif lamnya. Selanjutnya, alif lam qamariyah, yaitu suatu lafaz yang apabila terdapat alif lam diikuti oleh salah satu dari 14 huruf hijaiyah berikut ini, yaitu huruf alif, ba, jim, ha, kha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, mim, waw, ha, dan ya. Perhatikan contoh berikut ini. Terdapat alif lam diikuti oleh huruf ain, seperti dalam kalimat utul ilma darajat. Cara membacanya itu dibaca dengan jelas ya. Untuk mengetahui mudahnya, biasanya dicirikan dengan terdapat tanda sukun pada huruf lamnya. Nah, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.